Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya sahibi wa sahibati? Alhamdulillah bi khair. Oke, kali ini kita nggak akan bahas bahasa Arab kok. Tenang saja. Tapi kita akan membahas suatu hal yang sangat lekat, yang sangat dekat di kehidupan kita. Apalagi kalau bukan mentalitas, teman-teman. Oke. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah tema judul yang berkaitan dengan mentalitas. Apa itu? Nilai penting memiliki mentalitas pejuang untuk membangun masyarakat yang seimbang. Jadi itu teman-teman. Jadi apa sih nilai penting ketika seseorang memiliki mentalitas pejuang dan bagaimana contoh konkret orang-orang yang memiliki mentalitas pejuang? Maka untuk mengetahui jawabannya harap simak teman-teman ya, secara objektif, komprehensif juga, agar kita nanti mendapatkan hikmah yang inspiratif. Oke, sudah siap teman-teman ya? Oke. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai seseorang atau pemuda yang tidak memiliki mentalitas pejuang. Jadi faktanya memang ada orang-orang yang tidak memiliki mentalitas pejuang. Mentalnya mental kentang. Kemarin saya berselancar di media sosial. Nah, melihat seorang perempuan, ya mahasiswi lah lebih tepatnya itu, dia sedang mengerjakan skripsi teman-teman. Nah, pada saat itu di tengah dinamika yang ada, apa sih biasanya dinamika saat mengerjakan skripsi? Mungkin pencarian RM atau judul ya, yang harus menarik, kemudian yang harus bermanfaat. Nanti belum nyari teorinya, belum narik kepenulisannya, idenya harus baik dan benar. Nah itu mungkin kan dinamika yang membuat seorang mahasiswa itu kan mungkin sulit ya, tidak betah dalam mengerjakan skripsi. Nah, itu sama dialami oleh mahasiswi ini. Jadi dia itu malas akhirnya dalam mengerjakan skripsi. Dan endingnya malah memilih untuk menikah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang teman-teman, dia diceraikan sama suaminya, menjadi janda. Skripsinya sudah tidak jadi, rumah tangganya bubar, teman-teman. Karena apa? Pada saat itu dia mudah menyerah dalam mengerjakan skripsinya pada saat itu. Nah, ngomong-ngomong soal skripsi juga teman-teman, ada hal yang sangat ironi juga. Kemarin saya membaca artikel di Universitas Airlangga, artikel yang diterbitkan oleh Unair, berbicara mengenai ini, ada 1081 responden, ya, 73 diantaranya itu mengaku pernah menggunakan joki skripsi, teman-teman. Ya. Kalau kemarin joki Strava, ini joki skripsi. Nah, joki skripsi parah teman-teman, parah. Ya, karena apa? Dia tidak mau berdinamika dengan keadaan sulit, berdinamika dihadapkan dengan tantangan, hambatan yang ada di dalam saat mengerjakan skripsinya. Sehingga solusinya adalah joki skripsi. Kan mudah saja kan? Mas, minta tolong dong, kerjain skripsi saya nih, saya kasih uang. Masnya jawab, oh ya siap dik, mudah saja kan? Kayak jual beli sayur, mudah. Parah, bagaimana SDM kita bisa tinggi teman-teman kalau solusinya joki skripsi. Bagaimana Indonesia bisa emas yang ada generasi cemas. Maka teman-teman, ya itulah realitas orang-orang yang tidak memiliki mental pejuang. Mentalnya kentang, sehingga perilakunya mudah menyerah, mudah pasrah, ya paru-parunya basah. Nah, karena mudah menyerah teman-teman kalau orang itu tidak memiliki mental pejuang. Padahal dalam Quran Allah itu menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita teman-teman, kita semua itu dipimpin, ya, diperintah untuk memimpin ya keadaan bumi ini, mengelola tatanan yang ada di bumi ini agar seimbang, ya. Menyuruh beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita disuruh untuk menanamkan ketauhidan, memperbaiki moralitas, memperbaiki pemikiran yang benar itu seperti apa, menjunjung kadar kualitas hidupnya. Dan tugas-tugas seperti itu sangat berat, teman-teman. Cobaannya semakin berat, semakin besar, melebihi ujian skripsi, melebihi dinamika mengerjakan skripsi, teman-teman. Kan kita nggak mungkin kan minta tolong kepada mas-mas menjadi tugas Khalifah fil ard tuh. Mas minta tolong dong kerjain tugas Khalifah fil ard saya, nih saya kasih uang, masnya jawab, lu kira gue siapa, mana bisa dik, kan nggak bisa seperti itu. Karena apa? Semua umat muslim itu diwajibkan untuk menjadi Khalifah fil ard, untuk membangun masyarakat secara bersama-sama.
untuk meraih pahala dan insya Allah akan masuk surga. Allahumma amin. Oleh karena itu teman-teman, penting bagi kita untuk memiliki yang namanya mentalitas pejuang, agar kita tidak gampang menyerah, tidak gampang rapuh ketika ada tantangan, ketika ada hambatan yang sedang menerpa kita. Nah, sehingga konsepnya mentalitas pejuang seperti apa sih? Konsepnya ialah mentalitas pejuang itu di mana keadaan berpikir kita, keadaan berperasaan kita itu berusaha selalu untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Ya, walaupun ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, ada kesukaran, ada bahaya, namun tetap on the track di jalan perjuangan. Itu yang namanya konsep mentalitas pejuang. Nah, ngomongin soal mentalitas pejuang, saya ada kisah menarik juga dari saudara hebat kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Fatih. Ya, sudah tahu semua kan tentang Al-Fatih, teman-teman. Nah, Al-Fatih ini seorang pemuda yang sangat taat beribadah kepada Allah. Karyanya sangat luar biasa, teman-teman. Apa itu? Dia mampu membebaskan kota Konstantinopel. Padahal Konstantinopel itu terkenal dengan pasukannya yang sangat elit. Pertahanannya itu ditembus sulit. Berbagai pasukan itu mencoba untuk membebaskan, mulai dari Arab, Persia, Bulgaria, sampai Rusia, teman-teman. Namun tidak ada yang bisa membebaskan Konstantinopel. Karena tantangannya memang sangat besar. Seorang pemuda 21 tahun yang bernama Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel, menghadapi tantangan yang ada, hambatannya ada. Karena apa? Memiliki yang namanya mentalitas pejuang. Sehingga bagaimana sih kisahnya Al-Fatih? Pada saat itu, Al-Fatih memiliki apa yang diamanahkan atau apa yang diputuskan oleh Al-Fatih. Nah, sehingga teman-teman pada saat itu pasukannya Al-Fatih ya mencoba untuk menarik kapal-kapal itu dengan cara apa? Kayu-kayu gelondongan besar itu ditaruh di bawah ya untuk alas agar kapal-kapalnya nanti mudah untuk berjalan di daratan. Kemudian tali tambang itu digunakan untuk menarik juga, diikat di ujung kapal kemudian ditarik. Ratusan orang menarik satu kapal, teman-teman. Di tengah terik matahari yang begitu panas, di atas daratan yang begitu terjal, yang menanjak, semua tenaga dikeluarkan, keringat bercucuran, takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah dilalui. Akhirnya kapal-kapal besar itu bisa
untuk ditarik dan meneruskan perjalanan. Sehingga dalam satu malam 72 kapal perang dapat ditarik dan meneruskan ke selat itu, teman-teman, meneruskan perjalanannya. Nah, itu kalau Al-Fatih, teman-teman. Nah, kalau kita juga bisa ya menarik 72 kapal perang dalam semalam. Namun pada tarikan ke-72 kita sudah terbangun tuh dari mimpi kita karena alarm subuh kita sudah bunyi. Artinya memang sulit, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, kalau Al-Fatih nggak memiliki mentalitas pejuang, melihat rantai saja sudah kembali dan pulang. Karena Al-Fatih dididik dan dia memiliki mentalitas pejuang sehingga dia mampu untuk terus berjuang melewati hambatan-hambatan yang ada. Sehingga teman-teman mari mencontoh mentalitasnya Al-Fatih, mentalitas pejuang, bukan mentalitas kentang. Maka penutup dari saya, surga itu didapatkan tidak dengan spontan, teman-teman. Ya, perlu membangun masyarakat secara bersama-sama. Ada tantangannya, ada hambatannya, ada cobaannya. Sehingga mari kita buang jauh-jauh yang namanya mental kentang dan mari satukan, mari kuatkan yang namanya mentalitas pejuang. Sekian dari saya Wahid Masarul Besari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.